saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Bus Pembawa Dendam. Boom. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat dalam mengembangkan konten kami. Pesan dari sang pengirim, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Mungkin inilah yang sesuai dengan kejadian yang dialami oleh si Joni. Dalam cerita kami sekarang, semoga kalian terhibur. Setelah turun dari sebuah bus dengan pertamengkan seorang sandera, mereka berlari keluar menuju rindangnya pepohonan dan menghilang oleh gelapnya malam. Orang-orang di dalam bus tak dapat melakukan apa-apa. Setelah mereka dirampok oleh Joni dan kedua temannya, mereka hanya dapat kembali dengan rasa marah dan dendam di dalam dada. Keesokan malamnya, Joni dan kedua temannya kembali melancarkan aksinya. Modusnya pun sama. Dia menaiki bus seperti penumpang lainnya dan menunggu bus memasuki wilayah hutan. Berbekalkan senjata tajam dan pisau rakitan, mereka kembali melancarkan aksinya. Kali ini berbeda. Biasanya mereka naik melalui terminal. Kali ini mereka mencoba keuntungan dengan menunggu bus di dekat perbatasan hutan. Boom! Entah mungkin keberuntungan, sebab masih ada bus yang mau menaikkan mereka. Padahal telah ada larangan untuk tidak menaikkan penumpang selain di terminal. Sebenarnya ketiga orang ini tahu tentang larangan tersebut, namun mereka sedang mencoba keuntungan. Dasar supir bodoh, ucap si Joni. Kali ini tak ada sambutan dari kernet bus. Bus pun berhenti dan mereka masuk dengan leluasa dan melancarkan aksi setelah memasuki pertengahan hutan. Berhenti! Semuanya keluarkan barang-barang kalian, teriakan si Joni sambil mendekatkan pisau ke leher seorang wanita. Kali ini agak aneh. Orang-orang menghiraukan ancamannya dan menatap dengan tatapan kosong. Mereka tak menunjukkan ekspresi takut ataupun marah. Ketika si Joni melihat reaksi para penumpang yang acuh, amarahnya pun memuncak dan melukai tangan Sandra dengan pisau yang semula di leher Sandra. Anehnya, tak ada darah yang keluar, sementara si Sandra bersikap dingin, tak merespon sakit, apalagi ekspresi takut sama sekali. Si Joni dan kedua temannya berbalik takut, menyadari semua orang di dalam bus nampak seperti mayat hidup. Wajah mereka pucat seperti tak ada darah yang mengalir di dalam tubuh mereka. Sementara si Joni diam membeku menghadapi tatapan para penumpang yang mengarah kepadanya, yang seolah akan menyantapnya. Untungnya segera ia tersadar sehingga ia berusaha kabur menyusul kedua teman-temannya yang telah kabur duluan dan berlari ke arah hutan. Setelah berhasil bersembunyi di hutan dan memastikan tak ada penumpang yang mengikutinya, 10 menit kemudian dia memberanikan diri mendekati jalan guna menunggu bus untuk penumpang. 5 menit berlalu. Akhirnya ada bus yang lewat di jalan tersebut. Yang kali ini dia memastikan bahwa bus tersebut merupakan bus yang asli dengan memperhatikan secara detail plat nomor bus itu. Lambaian tangannya berhasil menghentikan bus tersebut, dan setelah masuk ke dalam, dia kembali memastikan lagi orang-orang yang ada di dalam bus tersebut. Maaf, apa yang terjadi? Mengapa Anda nampak sehabis kecelakaan? Tanya salah satu seorang penumpang. Barusan aku naik bus yang isinya adalah hantu.
Mendengar pertanyaan itu, beragam ekspresi ditunjukkan para penumpang. Ada yang tertawa dan ada yang penasaran. Boom! Wajah si Johnny kemudian menjadi pucat tatkala dia mengenali wajah beberapa penumpang di dalam bus. Astaga, aku benar-benar sial, teriak Johnny. Dia tak belajar dari kesalahan tadi, bahwa tak mungkin ada bus yang mau menaikkan penumpang selain di terminal, apalagi di tengah hutan. Sayangnya, semua terlambat. Bus yang ia tumpangi ternyata merupakan bus yang kemarin mereka bajak, yang bersama dengan isinya yaitu para korban yang dendam, yang kali ini membawa senjata tajam. Boom!